Nah, Halo teman-teman, gua Abdurrahman Ahmad gua TB Nova Rabani. dan kali ini kita bakal menjelaskan tokoh perencanaan yang berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap proses perencanaan. Oke, Stay tune, oke? check this out. Aduh, semester 8 sekarang. Udah akhir ya? Udah akhir nih. Udah akhir banget. Kalau menurut lo nih ya, dari semester 1 sampai semester 8, semester mana sih yang paling kayak greget gitu, paling hektik? Kalau gua sih semester berapa yang ada rancang kota itu? Semester 5 kalau nggak salah. Oh iya, semester 5. Iya, benar-benar. Setuju. Soalnya kayak ada matkul kayak pembeda dari biasanya ya. Nah, iya betul. Kan kalau sebelumnya kita lebih banyak berkaitan sama dokumen dan Peta, perencanaan, istilahnya. peta. Karena di semester 5 itu kan ada rancang kota ya. Iya. Jadinya kita udah mulai melihat seperti apa gitu Antara rencana urban kita tuh ya. planning dan urban design Nah, jadinya, itu tuh kuncinya. digabung gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin rancang kota nih, kan misalkan pasti ada ya kayak satu teori yang dipegang selama semester 5 itu ya. Kalau menurut lo teori apa sih yang paling diingat gitu? Kalau gue ya, kan karena gue waktu itu udah kuliah rancang kota. Kebetulan studio juga Nah, RTBL nah ya. itu kan studio gue RTBL juga. Hmm. Nah, ada bukan mata kuliah nih, metode analisis nih yang selalu dipakai kalau misalnya merencanakan tata bangunan dan lingkungan RTBL ya. Iya. Nah, itu dikeluarin sama Hamid Sirfani namanya. Hamid Sirfani ya bener. Yang 8 elemen itu kan? Betul. 8 elemen. Terus itu Hamid Sirfani kan 8 elemen tuh. Salah satunya kan kayak tata masa bangunan gitu kan, kayak integritas bangunan, sirkulasi parkir, sampai ke preservasi. Ya. Kalau boleh tahu nih waktu pas studio megang apa? Kalau gua itu pas studio megangnya di sirkulasi dan parkir. Lalu juga ada di utilitas sebenarnya. Utilitas. Utilitas. Sirkulasi yang parkir juga dia tuh kayak buat nentuin kayak pergerakan si dalam kotanya itu ya. Iya, betul. Krusial berarti. Tapi berarti semuanya sih sebenarnya krusial. Iya. Ada perannya masing-masing gitu kan dari 8 elemen itu. Karena yang gua tangkap nih dari teori 8 elemen pembentuk kota ini yaitu kita harus melihat memenuhi kebutuhan manusia yang tinggal di suatu kota atau wilayah tersebut gitu. Karena di RTBL itu kan ada beberapa cara untuk merencanakan gitu. Salah satunya itu membangun kawasan baru. Dimana kan kalau kawasan baru belum ada apa-apanya ya. Iya, benar. Masih kosong semua. Nah, gimana cara kita memenuhi kebutuhan manusia yang akan tinggal di wilayah tersebut gitu. Nah, salah satunya itu menggunakan metode yang dikeluarkan sama Hamid Sirfani ini, yaitu 8 elemen pembentuk kota. Sebelumnya nih rancang kota ini kan bertujuan untuk kayak proses ruang kota yang berkualitas tinggi kan, mewujudkan proses ruang kota yang berkualitas tinggi dilihat dari kemampuan ruang tersebut gitu, kayak membentuk pola hidup masyarakat yang sehat dan kayak interaksi sosialnya tuh hidup gitu kan. Rancang kota tuh tujuannya seperti itu kan. Nah, kalau ngomongin tentang Hamid Sirfani nih ya, menurut lo tuh perannya ada peran besar nggak sih di perencanaan kota? Ya itu yang tadi gua sebut nih, kalau misalnya teori Hamid Sirfani ini selalu dipakai untuk melakukan analisis RTBL itu. Iya. Karena ya udah gimana ya, udah mencakup semua gitu dari 8 elemen itu. Tinggal kita menyesuaikan sama studi kasusnya kita di mana nih. Karena kan waktu itu kalau misalnya gua studio karena di Indonesia lalu di di Kabupaten Malang kalau gitu gua. Jadinya ya disesuaikan sama peraturan daerah yang berlaku di kawasan studi kita gitu. Sebelumnya nih Be, kan tadi kita udah ngomongin 8 elemen pembentuk kota. Kan mungkin yang nonton ini belum tahu ya apa gitu, 8 elemen itu apa aja. Kayaknya gimana kalau kita jelasin satu-satu nih? Boleh. Yang pertama ada apa nih Be? Ada tata guna lahan kan. Nah, tata guna lahan ini tuh penggunaan ini berkaitan sama kayak pengaturan penggunaan untuk menentukan pilihan terbaik dalam mengalokasikan fungsi tertentu. Jadi misalkan di daerah sini tuh lebih cocok buat apa ya gitu tata guna lahannya, kayak misalkan pertokoan atau perkantoran gitu. Tapi kalau gue salah koreksi aja ya. Iya. Kita sharing aja nih. Berarti berkaitan sama fungsi ya, fungsi kawasannya. Terus tata guna lahan juga memberikan gambaran keseluruhan nih bagaimana daerah pada suatu kawasan ini tuh seharusnya berfungsi gitu. Jadi kayak memberikan gambaran
gambaran umum nih, misalkan kalau di Bandung nih istilahnya kayak misalkan di mana ya, di Tamim misalkan, Ya. Tamim tata guna lahannya misalkan kebanyakan pedagangan kain semua kan. Iya. Nah otomatis orang-orang tuh melihat gambaran Tamim tuh kayak wah jual kain ini di Tamim gitu. Oh, oke. Jadi ada gambaran umum dari si wilayahnya gitu. Terus tata guna lahan juga ini bermanfaat untuk membangun sekaligus mengendalikan investasi bangunan. Terus juga pada skala mikronya tata guna lahan ini bersifat multifungsi atau mixed use gitu. Tuh. Itu yang pertama ya? Iya, itu yang pertama. Nah. Terus ini ada yang kedua, ini ada intensitas bangunan. Oh, yang kedua nih Itu ya. saling berkaitan sebenarnya sama tata guna lahan Iya. gitu. Karena intensitas ini berkaitan itu karena setelah ditetapkannya fungsi dari guna lahannya tersebut, maka perlu ditetapkannya intensitas pemanfaatan ruang pada si lahannya itu. Nah, kalau ada tambahan nggak sih dari yang gue omongin sebelumnya? Kalau Takut ada yang kurang nah, gitu ini kan. berkaitan sama intensitas dan masa bangunannya. Mungkin simpelnya nih, kita Gimana? berkaitan sama kalau di Indonesia itu KDB, GSB, Oh, dan iya, ada iya. KDH juga. Iya betul. Ini kan kalau misalnya berkaitan sama intensitas masa bangunan itu supaya kawasan yang kita bangun itu jadinya rapih dan tertata gitu. Jangan sampai ini pagar rumah depannya langsung jalan Jalan, arteri, kan iya, nggak lucu benar. itu kan. Sesuai aturan juga udah salah gitu. Terus juga dilihat juga nggak enak ya, jadinya Iya. bahaya juga. Nah, yang ketiga ini ada sirkulasi dan parkir. Nah, elemen ini nih menurut si Hamid kayak kenal amat ya kayak. Nah, yang ketiga ini ada sirkulasi dan parkir. Menurut Hamid ini nih sirkulasi dan parkir ini berfungsi secara langsung nih, bisa membentuk dan mengontrol pola pergerakan atau pola kegiatan di dalam suatu kota. Kayak misalkan sistem transportasi, jalan publik, jalan kaki, sama tempat-tempat transit yang saling terhubung dan membentuk sebuah pergerakan. Terus juga sirkulasi ini juga paling kuat dalam menstrukturkan lingkungan perkotaan karena dapat membentuk, mengarahkan dan mengendalikan pola aktivitas dalam suatu kota gitu. Berarti ini teori berkaitan banget ya sama siapa yang tinggal di kawasan tersebut. Betul. Gitu ya. Jadi orang tuh hidupnya bisa dilihat bahagia atau tidaknya dari rancang kotanya ini Iya, gitu, betul dari 8 banget. elemen ini Iya. gitu. Kan kalau misalnya kita tinggal di suatu kawasan, kalau misalnya kawasannya udah siap atau siap dihuni gitu ya, Iya. kita juga nggak usah bingung-bingung kan Betul. mikirinnya kayak gimana, nggak ada kekurangannya. Tapi kalau misalnya di suatu perencanaan pastilah ada Ada kekurangannya, ada kurangnya. Minimal lah. kebutuhan dasarnya udah terpenuhi. Betul. Tadi ketiga, sekarang keempat nih. Keempat ada apa nih? Keempat, mungkin dari lo mau nambahin keempat? Boleh. Tadi tata guna lahan udah. Tata guna lahan udah. Intensitas masa bangunan udah. Sirkulasi dan parkir udah. Selanjutnya ini ke mungkin yang nggak terlalu jauh ya sama sirkulasi dan parkir itu ruang terbuka. Di ruang terbuka ini kita harus bisa melihat gini kebutuhan masyarakat yang akan tinggal itu apa saja. Salah satunya itu ruang terbuka hijau. Oh iya benar. Karena kalau misalnya di Indonesia itu di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang terdapat pengelompokan juga jenis-jenis dari ruang terbuka hijau. Dan ruang terbuka hijau ini harus terpenuhi dari tiap skala, mungkin dari skala RT, RW, dari terkecil kelurahan, bahkan sampai tingkat kota. Iya. Karena ya dari ukurannya pun itu berbeda-beda gitu kan. Nah, ini juga berkaitan sama guna lahan. Iya benar. Maka nanti di guna lahan ditentukan di mana si ruang terbuka hijau ini. Bukan cuman hijau ya, ruang terbuka publik juga ya, non hijau. Dan ini juga berkaitan sama sirkulasi. Fungsi dari ruang terbuka juga itu menghubungkan antar titik dari tiap kawasan gitu. Kalau misalnya kita contoh dari titik A mau ke titik B, kalau misalnya kita cuman jalan aja terus, kan nggak ada tarikannya gitu dari si kawasannya. Ketika kita buat ruang terbuka, masyarakat akan tertarik dengan ruang terbuka hijau itu. Jadinya kita akan mengkoneksikan antar titik, people. Nah, itu. Connect people. Nah, sekarang ini yang kelima, jalur pejalan kaki. Kalau misalnya kita lihat di negara maju nih, rata-rata jalur pejalan kaki itu sudah layak gitu ya. Udah ramah pejalan kaki. Ramah pejalan kaki. Nah, untuk
dari perencanaan yang Hamid Sirfani keluarkan ini 8 elemen, jalur pejalan kaki itu sangat penting karena masyarakat kan nggak melulu naik mobil atau naik motor atau kendaraan gitu ya. Lebih baik untuk berjalan kaki gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah mengatur tata guna lahannya itu jadinya jarak antar titiknya itu bisa ditempuh dengan jalan kaki gitu. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu salah satunya ada keselamatan dari pejalan kakinya. Nah, kalau misalnya di jalur pejalan kaki itu biasanya beririsan sama peraturan yang berlaku gitu. Seperti apa dimensinya, lebarnya, lalu street furniture yang harus ada di situ apa aja gitu. Nah, berhubung sama street furniture nih kan yang ada di dalam jalur pejalan kaki, salah satunya itu signage. Nah, signage itu termasuk ke dalam 8 elemen yang dikeluarkan oleh Hamid Sirfani ini. Nah, berarti signage itu termasuk yang ke-6 ya? Ya, ke-6. Signage itu tuh ada fungsinya juga. Di 8 elemen itu juga diatur signage nih. Juga ada fungsinya sebagai identity, traffic sign, commercial sign, dan information sign. Selain fungsi ini juga, si signage ini tuh nggak sembarang tempat nih naruhnya. Kayak misalkan naruh iklan misalkan mau di tengah jalan gitu kan nggak mungkin juga ya, kayak bahaya juga. Terus ada diatur nih ya, jadi berdasarkan. Terus ada ini klasifikasi zonanya nih berdasarkan zona penempatan boleh di mana aja sisanya sini. Yang pertama ini ada di zona periklanan, terus ada di zona lalu lintas, zona pejalan kaki, sama zona identifikasi. Tadi nih signage ya yang ke-6. Selanjutnya nih ada 2 lagi nih, 7 sama 8. Apa tuh? Yang ke-7 ini aktivitas pendukung. Kalau misalnya berkaitan sama aktivitas pendukung ini erat kaitannya sama fasilitas umum gitu. Dan biasanya kegiatannya itu langsung dengan berinteraksi sama masyarakat sekitar gitu. Contohnya kalau misalnya di Indonesia sih biasanya banyak kayak kios-kios, warung-warung. Nah, kan selama ini kita lihat kios juga tiba-tiba ada muncul aja ya di depan jalan besar misalnya arteri tiba-tiba ada kios. Nah, sebenarnya itu nggak boleh gitu. Nah, di teori Hamid Sirfani ini kita biasanya dikategorikan gitu si aktivitas pendukung ini biasanya disimpan di satu titik atau kawasannya. Nah, ini berkaitan juga sama tadi guna lahannya. Dan ini juga bisa membentuk citra kota gitu, image suatu kota. Karena kalau misalnya aktivitas pendukung disimpan di mana aja gitu ya, nggak tertata, jadi kan image suatu kotanya juga kurang baik gitu ya. Benar. Dan kita juga nggak bisa lupain sejarah nih, karena yang sekarang berkaitan sama preservasi ini. Biasanya kalau preservasi itu berkaitan dengan bangunan-bangunan yang bersejarah atau tua gitu, 50 tahun umurnya. Biasanya kalau di Indonesia itu dimasuk kategori preservasi itu sudah lebih dari 50 tahun. Oh, itu klasifikasinya ya. Nah, Hamid Sirfani juga dia nggak, kalau misalnya membuat suatu kawasan gitu ya, dia nggak ngelupain preservasi gitu, karena ini penting gitu untuk sejarah dan juga ini berkaitan juga sama identitas suatu kota itu. Benar. Jadi kota kayak itu dulunya seperti apa ada gitu. bangunan ini nih gitu istilahnya. Betul. Berarti kalau di Bandung tuh contohnya kayak di daerah Asia Afrika, di Braga gitu ya. Salah satu itu udah masuk preservasi. Bangunan preservasi gitu. Kita kan tadi udah bahas nih 8 elemen itu apa aja, tadi udah jelasin satu-satu gitu kan. Nah, sekarang ini gue mau nanya nih, kalau misalnya dari teori Hamid Sirfani ini apakah mengubah atau mempengaruhi dari proses perencanaan gitu yang dilakukan oleh seorang perencana gitu? Kalau menurut gue sih dari si teori Hamid Sirfani ini ya mempermudah dan memperjelas kemana arah dari proses perencanaannya. Karena dari 8 elemen ini tuh bisa dibilang juga sebagai guideline dari si perencanaannya, apa yang harus direncanakan gitu dari 8 elemen itu gitu dari suatu kota gitu. Setuju nggak sih? Setuju sih, karena kalau misalnya dari suatu perencanaan gitu, kalau misalnya kita ngerencanain yang udah kawasan yang sudah terbangun gitu ya, mungkin kan di situ udah ada kehidupan gitu ya. Karena pernah juga dikatakan gitu di kuliah gitu, bahwa perencanaan sebenarnya bisa berjalan aja tanpa seorang perencana gitu. Tapi kalau misalnya kita ngebuat perencanaan yang baru nih, kawasan baru, kita harus bisa ngerencanain sampai detail terkecil gitu, dari elemen-elemen dalam suatu kota itu gitu. Nah, terus kalau menurut lo nih ya, Hamid Sirfani itu
ngubah atau mempengaruhi sudut pandang perencanaan itu kayak gimana sih? Kalau menurut gua nih ya, dari gagasan yang dikeluarkan oleh Hamid Sirfani ini, mungkin orang bakal berkata bahwa urban design ini hal yang mudah gitu. Iya, Karena iya. kita orang taunya cuma proses akhirnya gitu. Iya. Output keluarannya mungkin Keluarannya berupa kayak gimana iya, gitu. desain Desain. ataupun berupa peta guna lahannya gitu kan. Hmm. Tapi dari teori yang dikeluarkan oleh Hamid Sirfani 8 elemen ini, kita bisa lihat gitu bahwa perencanaan suatu kota itu direncanakan sampai detail-detail kecilnya gitu. Iya. Jadi- Nggak sekedar merencanakan doang. Gitu Iya, bisa dikatakan bahwa proses urban design ini, mendesain suatu kota, merencanakan suatu kota itu hal yang complicated dan rumit gitu ya. rumit. Makanya perlu ada tenaga ahli profesional Iya, gitu, iya. seorang perencana. Ya, dari kita kan udah ngebahas nih 8 elemen, lalu Iya. kontribusi dan pengaruh dari Hamid Sirfani ini dengan gagasan yang dikeluarkan dalam buku Urban Design Process ya. Ya diharapkan gitu ya kota kita menjadi lebih baik gitu. Iya. Dan jangan pernah melupakan identitas suatu kota, karena kalau misalnya kita asal ngerencanain ya hilang lah identitas suatu kota kita Iya, gitu. betul. Karena penting juga ya ada kota mempunyai identitas tuh kayak keharusan atau hal yang penting gitu Iya, untuk sebuah kota. Nah, jadi kita udah ngebahas tentang Hamid Sirfani, apa aja gagasannya, pengaruh terhadap perencana, sama bagaimana cara dia mengubah sudut pandang perencanaannya itu gitu. Nah, semoga aja dari penjelasan dari podcast kita yang sederhana ini dapat menambah nambah pemahaman terkait Hamid Sirfani ini terkait perencanaan kota. Iya, iya. Jadi untuk terakhir saya TB Muhammad Farabani Dan saya Abdurrahman Kais Ahmad. kita mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.